di Psikologi Remaja. Psikologi Remaja, Jangan takut bicara. Hai sahabat kreatif, Dini hadir lagi untuk kesempatan sore hari ini. Masih ya nemenin kamu di edisi hari Jumat sekarang. Dan sekarang kita sudah ada di gelaran Psikologi Remaja. Kita bakalan ngobrol dengan Kak Upi lagi, alias Kak Narulita Palupi SPSI MPSI. Dan beliau ini nanti akan membahas mengenai toxic relationship itu seperti apa. Wow, ternyata dalam sebuah hubungan nih ya, bukan main, ini adalah kisah-kisah nyata. Bahwa hubungan itu ternyata ada juga yang sangat-sangat bisa mempengaruhi kehidupan kita nih. Baik buruknya hubungan itu tentu saja dipengaruhi oleh apa saja nih. Sahabat kreatif, kita harus tahu nih. Jadi nanti Kak Upi bakalan menjelaskan panjang lebar deh. Terus nanti kamu juga boleh tanya-tanya ya di 081802057000. Dan karena belum bisa, oh ya, nanti bakalan Dini cek-cek juga untuk yang ingin bertanya di 64467 di nomor WhatsApp ya. Kamu bisa calling Dini juga di situ. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu deh sahabat kreatif ya. Yang satu ini masih seputaran cinta, ada Alia Mas Said. Yang satu ini dengan singlenya Cinta, spesial deh untuk sahabat kreatif yang lagi stay tune di sini. Stay tune. Psikologi Remaja, Jangan takut bicara. Oke, sahabat kreatif, balik lagi bersama Dini ya untuk edisi hari ini. Masih di Psikologi Remaja nih untuk edisi sore ini. Dan kita sudah terhubung dengan Kak Upi. Langsung aja kita sapa dulu nih Kak Upi. Halo, Assalamualaikum Kak Upi. Halo, waalaikumsalam. Gimana sih kabarnya Kak Upi hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kak Dini? Dini juga sehat-sehat, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yap. Jadi sekarang kita bakalan ngobrolin tentang suatu hubungan yang tidak sehat sepertinya ya Kak Upi ya. Iya, benar. Ternyata sebuah hubungan itu bisa juga nggak baik-baik aja dong ya pastinya. So Ya, mengenai betul. toxic relationship ini mungkin banyak banget nih sahabat kreatif yang kayaknya ya pengen tahu lebih jauh nih. Tapi dari Kak Upi sendiri nih sebagai seorang psikolog ya, tentunya bisa menjelaskan dulu nih secara ilmiahnya mungkin atau dari pengalaman-pengalaman pasien atau kliennya Kak Upi nih. Toxic relationship itu apa sih Kak Upi? Oke, toxic relationship itu kira-kira dapat didefinisikan sebagai adanya hubungan di mana karakteristik dari karakteristik perilaku pasangan itu secara emosi ataupun fisik berpengaruh buruk terhadap orang lain. Oke. Jadi ini oke. Oh, lanjutin lagi deh Kak Upi. Jadi misal dalam sebuah pasangan ternyata karakteristik salah satu pasangannya itu justru bisa berpengaruh buruk terhadap pasangan yang lain. Jadi si A berpengaruh buruk terhadap si B, baik itu secara emosi maupun physically. Oke, jadi itu dia ya. Tapi hubungan di sini maksudnya bukan hanya hubungan pacaran aja kan, Kak Upi? Bukan hanya hubungan pacaran, hubungan pertemanan gitu ya. Misalnya nih baru ketemu teman baru gitu ya. Kan ini baru masuk sekolah, baru masuk kuliah, kan gitu ya. Kayak Dini ya baru masuk sekolah tahun ajaran pertama. Maunya ya. Misalnya apa nih Kak Upi? Itu aja baru ketemu teman baru gitu ya. Tapi ternyata hubungan pertemanan itu tidak sehat. Ada mungkin ada seseorang yang merasa kok saya atau orang lain melihat kok kayaknya si B ini sejak berteman dengan si A gitu ya, kok jadi perilakunya jadi berubah ya. Oke. Ada apakah di situ? Nah ini mungkin kita juga perlu nih mencari tahu apa aja sih
ciri-ciri dari apakah kita berada dalam toxic relationship itu apa enggak sih sebenarnya. Nah, itu dia ya. Siap. Ciri-cirinya nih. Sebelum ke ciri-ciri dulu nih Kak Upi ya. Oke, siap. Toxic relationship ini tadi bisa masuk ke dalam berbagai macam hubungan ya, nggak cuma pacar aja kayak tadi Kak Upi contohin pertemanan misalnya. Iya, Tapi benar. kalau misalnya nih ada yang ngerasa wah nyaman nih dengan hidupnya yang baru misalnya dengan seseorang. Tapi ternyata itu sebenarnya merusak dia gitu. Tapi dia ngerasa itu karena dirinya sendiri gitu. Apakah itu masuk dalam toxic relationship juga atau gimana ya? Nah, nanti kita akan tahu nih dari ciri-ciri apakah kita masuk dalam toxic relationship ini. Oh Nanti kan gitu, kita lebih tahu mendalam dari lagi situ. nanti ya. Oke Iya. oke, jadi langsung aja deh kalau gitu Kak Upi. Penasaran ya sebenarnya ciri dari toxic relationship ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Silakan Kak Upi. Oke, jadi ciri-ciri dari toxic relationship itu diantaranya satu, insecurity, gitu ya. Jadi jika dalam suatu hubungan baik itu pertemanan maupun pasangan, ternyata dapat menimbulkan rasa insecure, gitu ya. Ternyata sebenarnya berarti hubungannya itu tidak sehat. Jadi kadang ada rasa kok saya kalau ketemu dia malah jadi nyaman ya. Kalau ketemu dia kok jadi rasanya nggak aman ya. Jadi deg-degan ya, ada ketakutan saat kita, duh kok dia yang nelpon ya, ada apa ya? Kok dia yang nyariin ya? Ya datang ya nyari saya, ada apa ya? Itu ada insecurity di situ. Nah hati-hati itu berarti kalau kita merasa tidak aman, merasa tidak nyaman gitu ya. Jangan-jangan jalinan atau hubungan yang saya jalin ini, pertemanan yang saya jalin ini termasuk dalam ciri-ciri itu tadi toxic relationship. Gitu, Oke. Itu dia yang pertama yang kedua, ya. Self-centeredness. Jadi kalau ternyata pasangan kita kalau udah ngomongin pasangan belum tentu ini ya Mbak Dini ya, Kak Dini ya, belum tentu pasangan dalam artian pacar ya, tapi juga teman ya, gitu ya. Oke. Kalau ternyata si pasangan itu selalu apa-apa berpusat ke dirinya, nah jangan-jangan kita juga masuk ke dalam toxic relationship. Jadi semua tindakan atau keputusan yang diambil itu harus dia dulu. Itu apresiasi kepada orang lain itu minim. Jadi misalnya mau nge-mall, makan dulu, enggak, pokoknya kita harus jalan-jalan dulu. Nah, hati-hati nih gitu ya. Kalau itu berlangsung terus-menerus sering, jadi jangan-jangan ini adalah toxic relationship. Jadi apresiasinya terhadap orang lain, mau mendengarkan orang lain, mau berdamai, maksudnya berdamai itu maumu dulu deh baru mau saya. Nah, itu perlu kita ini lagi nih, perlu kita aware, jangan-jangan pertemanan yang saya jalin dengan dia adalah toxic relationship. Itu kedua. Yang ketiga adanya dominasi. Ketika dalam suatu hubungan yang tidak sehat itu ada pasangan yang sangat dominan. Dia akan mengambil peran untuk mengambil semua keputusan. Terkesannya egois dan semua berpihak kepadanya, kepada si salah satu dari pasangan itu gitu. Nah, ini. Nah, itu juga jadi salah satu tanda dari toxic relationship. Yang ketiga dan yang keempat, kontrol gitu. Kontrol pasangan atau rekan dalam hubungan toksik akan selalu mengambil peran yang utama. Ia akan mengontrol secara keseluruhan dan tidak menghargai batasan individu. Keputusan atau tindakan pribadi pun akan dikontrol oleh pasangan tersebut. Jadi semua dia mengambil alih, kontrolnya dia ambil alih. Nah, kalau udah begitu, jangan-jangan ini adalah toxic relationship. Itu Kak Dini. Jadi ada 4 ciri dari toxic relationship: insecure, dominan, self-center, dan kontrol. Mengambil kontrol. Wah, kalau ada ciri-ciri yang disebutin sama Kak Upi tadi berarti bahaya ya, karena kita keracun terus ya. Insecure, dominan, self-center, dan yang terakhir itu kontrol ya. Kontrol. Oke. Karena
toxic relationship itu kadang justru kita membuat kita nggak sehat ya secara psikologis itu. Kadang rasanya kita kayak tertekan, nggak sehat lah secara psikologis itu tidak sehat. Oke, tapi kadang seringkali yang terlihat mungkin sebaliknya gitu. Kita nggak tahu ya apa yang dialami orang nih Kak Upi. Kalau misalnya dia masih ya tetap have fun gitu dengan apa yang dia jalani dengan orang lain misalnya tanpa ada merasa dikontrol tadi, jadi dia kayak nggak bisa dengerin orang gitu, padahal orang-orang udah nasehatin misalnya. Itu gimana ya caranya ya? Nah, kalau seseorang itu sudah berada dalam dunianya, gitu ya, dalam artian seperti itu, karena dia berada dalam dunianya, untuk itu istilahnya apa ya, moodnya lagi turun atau pola pikirnya lagi minus, saya bilang lagi minus karena apa? Kita mau masuk unsur apapun, kita mau ngasih tahu apapun, dia sedang berada dalam argumennya sendiri Kak Dini. Iya. Itu ibaratnya kalau belum kepentok, ya belum sadar, oh iya ya, ternyata saya mentok di sini. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Misalnya nih sekarang nih ada yang lagi dengerin Kak Upi kan, oh ternyata bener juga nih ciri-cirinya ya pas banget kayak yang Kak Upi jelaskan gitu ya, untuk seseorang mungkin orang terdekat kita yang sekarang lagi dalam posisi dia di toxic relationship ini gitu, tapi untuk masuk untuk mungkin menasehati atau membawa dia keluar dari hubungan seperti itu gimana caranya ya? Bagaimana cara menghadapi orang yang sudah berada di dalam hubungan yang tidak baik ini atau tidak sehat? Oke. Kadang kalau kita hanya memberitahukan berdasarkan teori, gitu ya, bahwa kalau ini ada ciri-cirinya nih bahwa yang kalian jalin adalah hubungan yang nggak sehat nih. Kalau ngomongin teori pasti dia juga punya argumen tersendiri. Iya. Tapi kalau kita memperlihatkan bukti nyata gitu ya, satu kali mungkin kita bahas, nah itu kan masuk dalam toxic relationship. Nah, itu kan masuk dalam toxic relationship. Nah, itu mungkin akan lebih gamblang kita ngomongnya. Tapi kalau hanya teori, memang dia akan punya argumen tersendiri. Gitu Kak Dini. Ada bukti nyata bahwa hubungan kalian ini nggak sehat tuh. Nah, mungkin lingkungan sekeliling yang akan mencoba untuk mencari apa ya bukti ya, bukti otentik apa ya memang yang menunjukkan bahwa ini loh insecure-nya misalnya apa. Coba aja deh kalau misalnya dia nelpon atau dia ngasih ngajak jalan atau dia mau ke rumah, pasti ada perasaan ini kan di kamu gitu, pasti ada perasaan yang nyaman ini kan di kamu. Nah itu centang gitu, misalnya begitu. Atau ada suatu kegiatan di mana ini loh menunjukkan bahwa dia itu ngontrol banget. Saat kamu mau menginginkan pergi ke sana, punya ide apa, itu nggak bakalan dia dengar. Yang ada adalah selalu mendengarkan ide dia. Ini loh buktinya gitu. Jadi benar-benar kita harus menunjukkan bukti gitu ya. Cari buktinya kenapa dia bisa berubah, mungkin bukan jadi lebih baik ya, tapi sebaliknya misalnya gitu ya. Biar dia sadar ya Kak Upi, karena memang sekarang ini juga kalau kita lihat kasus-kasus nih di NTB sendiri ya, di Mataram kan Kak Upi. Kasus yang kemarin baru-baru ini ada pembunuhan itu, Kak Upi tahu nggak yang itu? Iya, yang tadinya awalnya dikira gantung diri, bunuh diri, tapi ternyata dibunuh oleh pacarnya, kayak gitu kan? Itu gimana sih Kak Upi biar orang yang masih dalam toxic relationship ini misalnya itu mau ngomong gitu, mau berbicara tentang masalah apa? Mungkin dia ada verbal abuse kayak gitu, tapi nggak berani ngomong. Itu gimana caranya ya Kak Upi ya? Oke. Yang penting dia menyadari dulu bahwa hubungannya tidak sehat. Karena kalau masih dalam deja vu, masih dalam perasaan bahwa enggak kok hubungan saya sehat gitu ya. Hubungan saya bukan toxic relationship. Biasanya kalau beradu argumen debatnya tetap tidak akan dia terima kecuali tadi bukti nyata. Tapi kalau dia oh iya ya ternyata saya berada dalam toxic relationship gitu. Gimana ya cara kita melepaskan diri? Nah baru kita bisa masuk gitu Kak Dini. Oke, kalau dia sudah sedikit sadar ya atau membuka diri sedikit ya. Oke. Jadi memang harus pelan-pelan kayaknya ya. Benar. Terus kalau misalnya sebenarnya ada yang sudah sadar tapi nggak bisa keluar dari hubungan itu Kak Upi, entah itu pertimbangannya banyak misalnya. Nah ini juga ada cara-cara untuk melepaskan diri dari toxic relationship nih Kak Dini. Untuk bisa lepas dari toxic relationship kita harus menyadari bahwa kita tuh sebenarnya hubungan yang kita jalani itu adalah hubungan toxic itu tadi ya. Kalau memang
kita merasa itu bukan toksik, nggak akan bisa gitu. Maksudnya enggak, kok hubungan saya baik-baik aja, bukan toksik gitu. Terkadang tidak sedikit dari kita berada dalam toxic relationship, akan tapi mencoba menolak atau menghindar dari kenyataan tersebut. Itu tadi masih yang bukan kok, hubungan saya bukan toksik, baik-baik saja gitu. Nah, jadi langkah pertama adalah harus menyadari dulu, sadar bahwa oh iya ternyata hubungan saya tidak sehat, dan berkomitmen untuk keluar dari hubungan tersebut. Nah, selanjutnya adalah meyakini bahwa kita itu layak untuk diperlakukan dengan baik, untuk dihormati, dicintai, dan disayangi. Dengan demikian kita dapat meningkatkan keberhargaan diri. Kalau kita menyadari bahwa saya itu punya value, gitu ya, saya itu pantas untuk dicintai, saya itu pantas untuk memiliki hubungan yang lebih baik dari ini. Gitu Kak Dini. Nah, kemudian putuskan semua kontak yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan kita. Untuk si yang memberi toksik ini, putuskan dulu kontaknya supaya benar-benar hilang dulu nih, baunya hilang dulu. Gitu ya. Dengan demikian dalam proses jadi lebih fokus. Gitu. Terus meninggalkan sebuah hubungan bukanlah hal yang mudah. Oleh Karina itu prosesnya memang harus pelan-pelan, perlahan, mulai dari mengenali dan menganalisa diri sebenarnya apa sih yang kita rasakan. Ingat, proses itu nggak ada yang instan, karena dulu saat memulai juga tidak dimulai dalam sehari 2 hari, mungkin sudah berbulan-bulan, gitu ya Kak Dini ya. Jadi untuk lepasnya juga perlu proses. Gitu. Terus pertimbangkan mengenai positif dan negatif yang dirasakan dari hubungan ini, mulai dari langkah-langkah untuk meninggalkan apa yang saat ini sudah dijalani memang berat dan susah. Tapi ketahui bahwa setiap orang berhak bahagia. Gitu Kak Dini. Aduh, padahal bahagia sebenarnya sesimpel itu ya teorinya. Oke Kak Upi, sudah lebih dari 30 menit kita ngobrol di sesi pertama. Kita break dulu ke lagu. Nanti Kak Upi kita bakalan cek dulu di SMS dan WhatsApp nih. Kayaknya udah banyak yang pengen ikutan. Yang telepon juga boleh banget di Psikologi Remaja untuk edisi sore hari ini. Untuk itu kita ke lagu dulu Kak Upi. Pastikan untuk stay tune terus di Psikologi Remaja. Aku padamu, ku jatuh cinta. Aku padamu, memendam rasa. Aku padamu, menunggu waktu yang tepat untuk berkata cinta aku padamu. Aku padamu, ku dekati
Halo, Yang, kamu jadi kesini kan? Iya dong sayang. Babs, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih. Oke Beb, aku tunggu ya. Cinta, nanti kita ketemuan di tempat biasa ya. Sip, cintaku. Begini ya Mbak, dari hasil lab Mbak ini positif HIV. Sebaiknya Mbak ikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya. Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Generasi muda, generasi sehat. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Psikologi Remaja, Jangan takut bicara. Oke, sahabat kreatif, balik lagi. Dini masih nemenin kamu di Psikologi Remaja untuk edisi sore ini ya. Dan kita masih terhubung dengan Kak Upi. Halo Kak Upi. Halo. Oke, Kak Upi udah dengerin lagunya kan? Spesial buat Kak Upi lo sore hari ini. Biar makin semangat ya sore-sore untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bukan dari netizen kok Kak Upi, tapi dari sahabat kreatif ya. Ini Iya, dari siapa ya? Dini cek dulu. Ini Insya cukup Allah. panjang-panjang pertanyaannya ya. Malum curhat itu harus panjang-panjang Kak Upi ya kan? Oke, dari siapa nih? Hai Kak, aku Anggi di Mataram. Aku sudah pacaran 5 tahun. Dan anehnya oke. nih, aku masih bertahan dengan tingkah pasangan aku yang super posesif, yang kadang mengganggu banget. Di depan orang-orang kalem banget, tapi di depan aku super nyebelin. Apakah ini yang dikatakan hubungan toksik? Nah, itu dia. Itu pertanyaannya. Oke, tadi ada 4 ciri tadi ya. Ada 4 ciri insecure, self-centeredness, dominan sama kontrol. Nah, tadi siapa yang bertanya, Kak Didi? Anggi di Mataram. Anji. Kayak Anji, apakah Anji merasa seperti itu? Merasa kalau lagi berdua saja merasa tidak aman, tidak nyaman, itu ya. Kalau memang merasa tidak aman dan tidak nyaman, kemungkinan Anji berada dalam hubungan tersebut, berada dalam hubungan toxic relationship. Tadi kalau merasa kok saya selalu dikontrol ya, kok saya selalu maunya dia ya, nah bisa jadi itu adalah hubungan yang tidak sehat ya, hubungan toxic relationship itu tadi ya, gitu Anji. Oke. Nah, sekarang kembali ke Anji lagi. Anji bisa bertahankah dalam hubungan itu? Kalau Anji bilang bahwa saya mampu bertahan kok 5 tahun gitu. Oke, Aduh, bahagia? lama ya. Nah, itu lagi ya. Iya. Bahagia kalau Anji merasa saya bahagia baik-baik saja. Oh, silahkan kalau memang Anji masih merasa bahwa saya baik-baik saja, saya gembira, silahkan. Tapi kalau kita coba kita cari dalam hati kita, benar nggak sih saya bahagia? Benar nggak sih hubungan ini yang saya inginkan gitu? Kalau tidak, ya itu tadi ada apa lagi ya? Ada tips, ada cara melepaskan diri dari toxic relationship. Iya, tadi sudah ya Kak Upi juga sudah menyebutkan ya beberapa tipsnya. Oke, itu dia. Jadi harus tetap balik ke diri sendiri lagi ya berarti Kak Upi ya. Benar. Oke, Kak Upi ada pertanyaan lagi. Halo Kak Upi, ini aku dari Ca ya. Aku mau nanya nih Kak Upi, kenapa sih kita itu tidak bisa keluar dari suatu hubungan yang sebenarnya bikin nangis terus? Ini nangis bahagia atau nangis sedih ya? Nangis sedih berarti Kak Upi ya. Kalau nangis bahagia sih nggak apa-apa, tapi kalau nangis sedih gimana nih Kak Upi nih? Oke. Tadi siapa namanya Kak Didi? Dari Ca. Lupa. Ica, oke. Jadi kenapa sih kita nggak bisa keluar dari hubungan yang bikin kita nangis terus? Oke. Berarti hubungan itu sehat nggak sih kalau bikin nangis terus? Itu ya. Kalau ternyata hubungan itu tidak sehat, ingat kita berhak untuk bahagia loh. Tadi kan ada itu. Jadi kita tuh berhak untuk bahagia loh. Kita itu berhak untuk
dicintai loh. Kita tuh berhak untuk disayangi. Mm-mm. Kalau kita setiap lebih sering nangis, lebih sering ngerasa nggak enak, apakah itu yang kita inginkan gitu ya? Mm-mm. Apakah itu yang kita ingin, bahwa saya itu berhak dicintai dan disayangi gitu? Oke. Kalau memang enggak kok, saya kepingin senyum, bisa tersenyum bebas, saya kepingin bisa tersenyum lepas gitu ya. Mm-mm. Saya kepingin bisa menjalin hubungan dengan siapapun gitu. Nah, kembali lagi ke diri kita. Kalau memang kita enggak, ini bukan hubungan yang saya inginkan, ini bukan hubungan yang setiap hari nangis. Lalu tadi gimana ya caranya supaya kita bisa lepas? Kembali lagi ke yang tadi Kak Dini. Ada Oke. cara-cara untuk melepaskan diri dari toxic relationship. Oke, itu dia ya buat Ca. Oke, lanjut lagi nih Kak Upi. Iya. Ini dari Bobby ini. Halo, Bobby, oke, iya. Bobby. Halo Kak, ini aku mau bertanya, bagaimana Ya. sih efek jangka panjangnya kalau hubungan toxic relationship diteruskan? Soalnya udah niat banget mau putus, tapi kalau ketemu luluh lagi. Mohon bantuannya Kak. Aduh, sedih deh. Yap. Mohon dibantu dong Kak Upi, gimana? Oke Bobby, hati-hati, hubungan tidak sehat bisa menyerang psikologis kita. Ini sambil saya baca artikel ya. Dua artikel membahas bahwa seorang psikiater klinis mengungkapkan bahwa toxic relationship berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan mental karena membuat insecure, tidak bahagia, terus membuat kita memandang buruk tentang diri kita sendiri. Kita tidak merasa bahwa kok saya mau ya diginiin, kok saya begini sih gitu kan. Jadi kita nggak punya pandangan yang positif tentang diri kita. Itu berada dalam toxic relationship itu membuat kita bisa merasa lelah secara terus menerus karena ada tekanan yang membuat kita merasa bahwa kita harus terus berubah atau membuat orang lain seneng. Jadi yang dipikirin adalah kesenangan pasangan kita terus nih, bukan lagi mikirin dengan saya berhak untuk bahagia, saya berhak untuk senang, bukan ke situ. Nah, orang yang berada dalam hubungan yang negatif juga memiliki kemungkinan untuk masalah fisik. Oke. Gitu ya. Jadi kalau kita dapat pressure, biasanya akhirnya fisiknya bisa merembet ke fisik. Hati-hati, bisa jantung, bisa stroke, itu yang paling berat. Tapi yang ringan itu kadang tadi kita mau ketemu pasangan keringet dingin. Udah nervous duluan ya. Kalau justru setiap mau ketemu pasangan kita jadi bawaannya mau ke kamar mandi gitu. Itu juga sebenarnya tanda-tanda psikosomatis tuh. Harusnya kan kita selalu happy ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya hubungannya itu karena adanya ancaman, misalnya kan, benar lebih ke verbal abuse gitu ya Kak Upi ya. Itu kan serem banget ya. Kemana kita harus mengadu karena kita diancam nih Kak Upi. Misalnya. Nah, oke. Kemana kita harus mengadu? Ya pasti orang terdekat. Orang terdekat dulu nih. Kok saya merasa nggak aman ya, saya meminta perlindungan kepada siapa ya gitu. Orang terdekat. Kalau mungkin yang masih remaja ya akhirnya ke orang tua. Akhirnya komunikasi sama orang tua. Maaf Pak, kok saya membina hubungan dengan si A, saya merasa begini ya, merasa terancam lah dan sebagainya semacamnya. Cerita ke orang tua. Nanti mungkin dari orang tua akan ada solusi dan tadi membentengi kita untuk memutuskan kontak dengan orang-orang yang memang akhirnya membuat kita menjalin hubungan toxic relationship kita. Karena memang memutuskan kontak dengan orang-orang yang toxic itu juga perlu supaya kita jadi sedikit istirahat dengan ketoksikan itu tadi. Gitu Kak Dini. Oke. Jadi itu ya Bobby ya. Toxic relationship itu sangat-sangat tidak sehat, bisa menyerang secara psikologis. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi ya Kak Upi ya. Ini dari siapa nih? Sore Kak, aku Lisa di Karangsukun. Kak, bagaimana sih caranya ya? Aku pernah punya pasangan yang toksik banget, super posesif, suka ngatur. Sampai sekarang jadi trauma nih, mau membuka hubungan atau menjalin hubungan lagi karena takut nih ketemu orang seperti itu lagi gitu. Jadi gimana caranya supaya bisa keluar dari rasa trauma? Oke, biar bisa move on.
bisa move on, hampir kayak kemarin ya, move on Iya dari ya. mantan. Cuman ini move on dari toxic. Iya benar. Karena kalau yang ini dia itu nggak bisa untuk membuka hubungan lagi karena takut ya mengalami abuse lagi mungkin kayak gitu. Oke. Kalau yang kemarin kayak yang move on dari mantan, ini juga move on dari toxic relationship. Iya. Jadi satu, sadari bahwa sebenarnya untuk menyadari bahwa saya kecewa, saya marah, saya jengkel, itu perasaan yang wajar gitu ya. Nggak perlu kok saya marah ya, kenapa kok saya begini ya gitu. Validasi emosinya dulu bahwa oh iya, waktu saya menjalin hubungan dengan si dia, saya marah, itu hal yang wajar gitu ya, memvalidasi emosi. Terus yang kemudian selanjutnya adalah kita punya target nih, kita mau merasakan amarah kita berapa lama, kita mau merasakan kecewa kita berapa lama. Emang boleh Kak Upi merasa kecewa, merasa marah? Boleh, silahkan, karena itu emosi itu hal yang wajar. Hanya kita mau berapa lama itu. Kenapa kita harus memvalidasi emosi punya waktu? Jangankan yang emosi negatif, marah, jengkel dan sebagainya, emosi bahagia pun kan kita nggak boleh lama-lama terlalu bahagia terus nih. Oh ya? Dalam artian senang-senang yang terus berada dalam euforia, kesenangan terus itu kan juga nggak baik Kak Dini. Kenapa ya Kak? Karena Ya? kalau kita, Kenapa Kak? Nah, karena kalau kita berada dalam euforia yang emosi positif terus, kita takutnya terlena. Saat kita terlena, jadi tidak bisa mawas diri. Itu. Oke, jadi nanti kalau dikasih rasa kecewa atau rasa unhappy gitu ya, langsung down kayaknya ya? Iya, jadi kaget. Misalnya kita lagi berbunga-bunga banget misalnya video telepon sama salah satu gebetan gitu misalnya ya. Nah, berbunga-bunganya senyum-senyum sendirinya gitu ya. Itu mau sehari, 2 hari gitu. Habis itu kita harus melanjutkan aktivitas lagi gitu ya. Itu juga dengan emosi marah, jengkel, kita harus punya target mau berapa lama nih. Setelah punya target itu saya akan menikmati kemarahan saya sebulan deh. Setelah sebulan kita harus punya target, saya harus move on. Saya harus melanjutkan hidup saya karena saya berhak untuk bahagia. Saya berhak untuk dicintai gitu. Saya berhak untuk disayangi oleh orang lain. Gitu Kak Dini. Oke, kita lanjut lagi Kak Upi ya. Kak Upi belum capek kan? Belum. Ini kayak di treadmill nih. Oke, lanjut ya. Kak Upi ini dari Samuan. Waduh, ini rahasia. Ini Samuan katanya Kak Upi, bukan Samuan. Di Somewhere. Ya Somewhere ya, di Somewhere. Di seputaran Mataram katanya. Kak, aku sedang berhubungan sama cowok. Ini yang nurut banget sama orang tuanya, terutama mamanya. Mamanya bilang A, dia pasti nggak bantah. Contoh nih, aku kemarin kan mau keluar dinner sama cowokku. Terus depan aku mamanya larang, alasan corona gitu. Cowokku yang cuma bilang iya tanpa ngejelasin. Nah parahnya kita kan sudah mau merit nih Kak, dan aku bilang nggak mau tinggal sama mamanya. Lalu cowokku seperti menghindar belakangan ini. Gimana nih Kak? Apakah aku harus lanjut sama dia atau gimana? Tapi aku gak nahan sama orang tuanya yang selalu ikut campur. Maaf ya Kak, kepanjangan curhatnya katanya. Ini no name ya Kak Upi ya. Kenapa? No name ini. No name, ya. Gini Kak Dini, ini kayaknya udah panjang nih bahasanya. Kalau sudah sampai ke menjelang jenjang perkawinan, udah agak panjang nih. Berarti ini kalau saya bilang sebenarnya bukan toxic relationship di sini, tapi adalah bagaimana sih membuat satu komitmen dalam suatu hubungan. Hubungan apapun gitu ya. Apalagi ini yang udah menjelang pernikahan, tapi membangun sebuah komitmen. Termasuk tuh tadi bagaimana kita berdiskusi, bagaimana akhirnya nanti pilihan siapa yang harus diambil dalam suatu diskusi tersebut gitu ya. Kalau yang sudah sampai jenjang pernikahan ya mau melanjutkan akhirnya ya kita nanti akan tinggal di mana, kita akan tinggal dengan kan gitu ya Kak Dini ya. Terus sampai di mana keterlibatan orang tua itu segala sesuatu memang harus didiskusikan. Gitu. Nah, kalau si Sambuan merasa bahwa kok ternyata calon suami saya adalah
kayaknya nggak bisa dirubah deh, pasti nanti akan jadi seorang anak mama. Hmm. Nah, kalau sampean merasa oke-oke aja ya kembali lagi monggo, karena bagaimanapun sampean yang menjalani. Tapi kalau sampean merasa bahwa tipe saya yang istilahnya bukan dominan tapi terbiasa mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan orang lain, dan nanti dalam satu hubungan rumah tangga akan ada campur tangan dari orang tua, kayaknya nggak bisa. Ya, kembali lagi monggo, itu pilihan gitu ya. Karena kalau sudah rumah tangga berhak bahagia. Karena tadi kan saya berhak bahagia kalau di hubungan di relationship yang temanan atau pacaran, saya berhak bahagia. Tapi kalau sudah rumah tangga itu juga berhak bahagia dalam artian mereka harus berdiri sendiri. Kalau bahagia kan berarti berdiri sendiri. Jadi ada intervensi dari orang lain ya. Lain ya. Jadi ini sebenarnya belum masuk ke toxic relationship ya. Ini masalah komitmen masing-masing. Takutnya nanti kalau udah kayak gini masuk deh ke toxic relationship ya. Nah, kemungkinan toksiknya bukan dari toksik dari pasangan ya, Kak Dini. Bisa jadi parent. Parent toksik. Bukan lagi toxic relation tapi parent toxic bisa juga kan gitu. Kan ada parent toxic parent ada ya. Gitu. Ada toxic parents itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi deh Kak Upi. Kayaknya panjang lebar sih ini ya pembahasannya, sebenarnya masih banyak yang harus harus dibahas, dan ternyata masih ada pertanyaan-pertanyaan juga. Tapi kita tampung aja pertanyaannya karena waktunya nih Kak Upi, tinggal 3 menit lagu terakhir ya. Dan untuk sahabat kreatif yang masih ingin bertanya, tenang, nanti minggu depan Kak Upi akan hadir lagi di Psikologi Remaja. Ya kan Kak Upi ya? Thank you banget loh Kak Upi untuk sore ini. Waktunya dan bahasannya mengenai toxic relationship. Tadi juga udah ada cara-caranya, tipsnya seperti apa bisa keluar dari jenis hubungan yang tidak sehat ya. Kemudian ada ciri-cirinya seperti apa juga. Dan satu nih bisa dibilang underline nih kata-katanya Kak Upi sore ini adalah semua berhak bahagia. Ya kan Kak Upi? Nah, baiklah. Oke, itu dia ya. Jadi harus ingat semua berhak bahagia itu. Jadi harus bisa keluar dari toxic relationship ya. Thank you sekali lagi Kak Upi untuk Psikologi Remaja edisi sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih Kak Dini, sehat-sehat semua ya. Iya, sama-sama Kak Upi. So, sahabat kreatif, itu dia Kak Upi ya untuk Psikologi Remaja edisi sore hari ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di sini. Pastikan untuk stay tune terus karena masih ada gelaran-gelaran lainnya yang bisa kamu simak di sini ya. So, Dini yang bertugas untuk Psikologi Remaja edisi minggu ini pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep stay tune and bye-bye. Di suatu zaman orang pada gila-gilaan, saling cari kesempatan dalam kesempitan, memupuk kekayaan, mengejar kedudukan, berlomba mumpung ada kesempatan. Semua orang ingin mendapat kemuliaan. Sayang banyak yang telah melupakan kebajikan, korbankan harga diri, menjadi lupa diri demi keuntungannya pribadi.
jujur, tempat hati